Jadi ceritanya ada cowok namanya Roni. Nah, dari kecil sampai SD Roni itu tinggal di daerah namanya Desa Mbayan. Dan itu di daerah mana? Di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Sampai akhirnya di tahun 1980-an ini Roni itu umurnya udah 15-16 tahunan. Nah, terus dia tinggal di Bandung. Jadi dia ngelanjut SMP-nya tuh di Bandung. Di 1980-an itu. Iya. Oke. Nah, pas udah pertengahan dia lagi liburan sekolah, si ibunya tuh nyuruh Roni buat balik ke desanya, ke Mbayan ini. Dia bilang lah kayak, datang di sana ke desa kamu, kan kamu juga kecil di sana. Di sana juga masih ada bude kamu, masih ada pade kamu, mbah kamu gitu loh. Nah ya udahlah, karena disuruh ibunya si Roni ini buat ke sana, Roni kesana lah ke Mbayan, sendirian naik kereta. Ya. Sesampainya di sana tuh sekitar jam 5-an. 5 apa? Sore? 5 sore. Oke. Jam 5 sore si Roni tuh nyampe rumah padenya. Dia ketemu sama padenya, dia ketemu sama saudara-saudaranya. Nah, pas banget dia nyampe, dia tuh ngeliat juga di tetangganya rumah padenya itu kayak ada warga-warga desa Mbayan tuh ngumpul gitu loh. Di rumah tetangganya. Di rumah tetangganya. Nah, si Roni tuh nanya, "Pak De, itu rame-rame mau ngapain mereka?" gitu. Pak De ngejelasin, "Kamu ingat nggak temen kamu waktu kecil, waktu pas kamu tinggal di sini namanya Wulan gitu. Dia udah 5 hari ngilang di hutan." Aduh. Gitu. Nah, terus si Roni, ngilang di hutan gitu. Jadi tuh waktu zaman kecil Roni tuh sama Wulan tuh kayak temen deket gitu loh. Nah, karena udah pindah ke Bandung jadi udah lost kontak kan. Nah, si Pak De cerita lagi, ternyata Wulan itu tuh punya penyakit kulit gitu loh. Kayak kulitnya tuh budukan gitu. Kayak bentol-bentol bernanah-nanah gitu loh. Nah, sampai karena penyakitnya itu, H-3 dia sebenarnya mau nikah, ditinggal sama calon suaminya. Karena berarti penyakitnya baru tuh. Iya, karena calon suaminya ya nggak mau mungkin punya calon istri kayak Wulan gitu kan. Nah, udahlah, zaman-zaman segitu tahun 1980-an kan zamannya tuh pasti mikirnya penyakit datangnya ke dukun aja, datangnya ke dukun aja gitu kan. Nah, salah satu dukun di Mbayan itu nyuruh si cewek ini yang namanya Wulan ini buat datang ke tempat namanya tuh Sumur Dukun. Nah, Sumur Dukun tuh kayak ada di dalam hutan dan kayak ada sungai keramatnya di situ. Jadi bukan sumur dukun, ada dukunnya bukan ya, daerah itu namanya. Nah, sama si dukun ini disuruh ke Sumur Dukun buat mandi-mandilah di sungai itu. Ngerti. Karena kan keramat kan, katanya bisa nyembuhin penyakit katanya. Udahlah, karena akhirnya si Wulan ini disuruh sama dukun itu buat kesana. Wulan kesana sendirian. Sampai pada akhirnya Wulan nggak balik-balik dari Sumur Dukun itu. Dan itu udah 5 hari kejadiannya. Berarti dari detik si Wulan ke Sumur Dukun tuh udah tuh gak ada kabar lagi udah, ya? Nggak ada kabar. Berarti 5 hari kemudian Roni datang, udah sampai 5 hari itu dia nggak ketemu. Oke. Nah, udahlah, ternyata orang-orang yang ada di rumah sebelahnya padenya tuh ngumpul untuk kayak bikin rapat buat nyari Wulan tuh kemana gitu loh. Jadi kayak mereka tuh mau bagi shift-shiftan gitu loh. Kumpulin orang-orang desa buat nyari nih Wulan gitu ke dalam hutan. Nah, udahlah, pas banget si Roni itu juga lagi ngobrol sama Pak Denya sama keluarganya. Salah satu dari warga yang ngumpul itu nyamperin rumah Pak Denya, ngajakin si Roni sama Pak Denya buat ngiterin hutan buat nyari si Wulan. Ikut bantu juga. Ikut bantu. Nah, pas diajakin sama warga desanya, Pak dia bilang kayak, "Saya sama ponakan saya pagi-pagi mau pergi ke kebun. Kasian juga nih ponakan saya baru datang dari Bandung capek." Gitu. Ya udahlah, warga-warganya cabut. Kan di sana kan masih gelap banget, nggak ada penerangan. Jadi mereka datang masukin ke hutan tuh ya pakai obor-obor gitu loh. Nah, udahlah, malam-malam tuh warga-warga main cabut lah nyari si Wulan. Kebesokan paginya, pas si Roni bangun, Roni keluar dari rumah, desa tuh masih sepi. Jadi warga-warga desa yang nyariin si Wulan tuh belum datang lagi, belum balik gitu loh. Nah, di situ nanya Roni ke Pak D-nya kayak, "Pak D, jahat banget ya suaminya kok sampai ninggalin Wulan kayak gitu. Emang Wulan tuh separah apa sih sakitnya gitu loh sampai ditinggalin sama calon suaminya?" Pak D-nya bilang lah kayak, "Ron, badannya Wulan itu busuk banget gitu loh." Baunya bau banget, badannya busuk-busuk hitam-hitam gitu loh. kasian banget. Pak D bilang kayak, "Kalau misalnya kamu ngeliat pun juga kamu nggak akan ngenalin kalau misalnya itu Wulan."
Oh, berarti karena penyakitnya Wulan kayak bukan Wulan dong. Iya, jadi sampai nggak kelihatan. Secara fisik ya. Kayak bener-bener budukan burikan, banyak korengnya gitu loh, Chef. Nah, si Roni diem aja tuh pas si Pak D ngomong kayak gitu. Ditambahin lagi lah sama Pak D-nya. Menurut Pak D juga wajar sih kayaknya calon suaminya Wulan itu pergi ninggalin Wulan. Karena maaf ya, Pak D ngelihat Wulan aja tuh udah jijik banget. Astaga. Menjijikan banget mukanya gitu loh. Nah, ya udahlah. Si Roni makin diem gitu kayak gitu loh. Ditambahin lagi sama Pak D-nya. Dan sebenarnya kamu mau tahu nggak, calon suaminya Wulan itu begitu ninggalin Wulan, dia udah dapet calon penggantinya. Astaga, secepat itu. Secepat itu. Dan penggantinya itu ceweknya berarti kan, itu adalah anaknya temennya Pak D-nya Roni. Astaga, oke. Gitu. Dan si Pak D Roni itu bilang, nanti Pak D juga mau nyamper ke pernikahan mereka, kamu ikut ya. Gitu. Udahlah, siang-siang tuh sekitar jam 2-an jam 3-an, Roni sama Pak D-nya ke desa sebelah Ini berarti kebesokannya. di hari yang sama. Oh, hari yang Oh, sama. di hari itu pas banget emang mau nikah. Oh, Iya. Oh, anjir cepet banget. Gila, berarti hari itu. Cepet banget, berarti kayak cuman nggak nyampe seminggu kan. Iya, Gitu. iya. Ya udahlah, siangnya sekitar jam 2 jam 3-an, Pak D-nya sama si Roni nih datang ke desa sebelah buat datengin pernikahan mereka kan. Nah, kalau buat nyeberangin desa sebelah itu sebenarnya harus lewatin si sumur dukun ini. Si hutan itu tadi. Si hutan ini. Cuman Pak D-nya tuh ngerasa takutnya kalau misalnya mereka berdua ngelewatin si sumur dukun itu, ntar kegep sama warga-warga. Oh, mereka nggak bantuin nyari, Iya, mereka nggak tapi bantuin pergi ke balik. pernikahan. Iya, makanya si Pak D tuh ngajakin si Roni buat jalannya muter aja yuk, Lewat jalan lain. lewat berarti. jalan lain. Udahlah, mereka muter, nyampe lah ke tempat pernikahan itu kan. Nah, udah begitu nyampe tempat pernikahannya si cowok sama si cewek ini, si Roni tuh ngeliat di tempat itu kayak ada bunga kantil gitu, tau nggak bunga kantil? Bunga kantil nggak tahu. Bunga kantil tuh kayak bunga yang emang khas buat dekorasi pernikahan, yang kayak putih-putih gitu tuh, yang baunya enak. Ah, oke. Yang suka dicabutin sama Iya, orang-orang. bener. Iya. Gitu. Nanti lo lihat deh, Chef, di Google. Oke. Nah, karena si Roni tuh ngeliat kayak bunganya cantik gitu, diambillah si bunga itu Sama Roni. sama si Roni, dikantongin. Nah, udahlah, Roni metik, udah salam-salaman di pernikahan tuh, baliklah mereka. Nah, sekitar sore menjelang maghrib, si Pak dia tuh ngerasa kalau misalnya kayaknya nih sumur dukun udah sepi, kita balik lewat sumur dukun aja yuk, biar nggak muter-muter gitu. Oke. Udahlah, mereka pulang lewat sumur dukun, Oke. jalan kaki, Jalan mereka kaki berdua. ke dalam hutan itu. Iya, pulang kan mereka lewatin sumur dukun itu. Kan di sumur dukun tuh bener-bener kayak masuk hutan kan. Jadi lu ngebayang itu kayak gelap, kanan kiri hutan, dan cuma ada kayak jalan setapak gitu buat ngelewatin si hutan itu. Oke. Posisinya si Roni di belakang, si Pak D-nya di depan. Jalanlah mereka. Nah, tiba-tiba pas lagi di jalan dalam hutan itu, kayak Pak D-nya sama si Roni tuh ngeliat ada cewek kayak pakai baju kain jarik abis orang cewek desa mandi di sungai gitu loh. Oh, dililitin Iya, di dada. cuman dililitin doang. Nyebrangnya tuh ngelintasin jalannya si Pak D sama si Roni. Anjir. Kayak dari satu hutan kiri ke hutan yang kanan gitu. Oke. Nah, si Pak D langsung berhenti kan sama si Roni. Kayak lu bayangin aja, maghrib-maghrib ada cewek lewat kayak gitu kan. Iya. Udahlah, si Pak D-nya ini nanya, Roni, kamu lihat juga nggak? Gitu. Si Roni jawab, lihat Pak D. Gitu. Itu apa ya? Kata si Roni. Nah, karena si Pak D juga nggak bisa ngejawab itu apa, si Pak D tuh jalan lagi lah sama si Roni. Nah, ngedeketin si pohon yang emang si cewek itu ngelintasin tadi. Dan ternyata pas ditengok kanan sama Pak D-nya, si cewek tuh ngintip